Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan, beserta cara penyelesaiannya. Tapi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Rifat Anindya dari kelas 11 Saintek 5, absen nomor 19. Ancaman terhadap kehidupan bangsa dan bernegara serta cara mengatasinya, yang mencakup berbagai aspek penting seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan. Materi ini sangat relevan karena sebagai generasi muda kita memiliki peran besar dalam menjaga kebutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita harus memahami bentuk-bentuk ancaman yang ada dan tahu bagaimana cara menghadapinya agar bangsa kita tetap kuat dan bersatu. Nah, langsung saja masuk ke materinya. Yang pertama ada ancaman terhadap ideologi. Ancaman terhadap ideologi, contohnya penyebaran paham radikal dan terorisme yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Upaya mengganti ideologi negara Pancasila dengan ideologi lain seperti komunisme, liberalisme, atau khalifah. Cara penyelesaiannya yang pertama ada penguatan pendidikan Pancasila di sekolah dan masyarakat. Yang kedua ada deradikalisasi bagi orang-orang yang terpapar paham ekstrem. Yang ketiga ada penegakan hukum terhadap penyebaran ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Yang keempat ada peran aktif keluarga dan masyarakat dalam bentuk sikap cinta tanah air. Nah, yang selanjutnya yang kedua ada ancaman terhadap politik. Ancaman terhadap politik, korupsi, dan pemerintahan. Contohnya seperti uang suap, penggelapan dana, dan jual beli jabatan. Menyebabkan hilangnya kepercayaan rakyat dan merusak sistem politik yang bersih. Cara penyelesaiannya yang pertama ada penegakan hukum tegas terhadap pelaku korupsi. Yang kedua ada transparansi dan akuntabilitas dalam sistem pemerintahan. Yang ketiga ada pendidikan politik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Yang keempat ada penguatan etika dan integritas pejabat publik. Kita lanjut yang ketiga ada ancaman terhadap ekonomi. Ancaman terhadap ekonomi, contohnya ketergantungan pada produk asing yang melemahkan daya saing produk lokal. Penguasaan sumber daya alam oleh pihak asing sehingga hasilnya tidak dinikmati rakyat. Ketimpangan ekonomi antar wilayah dan golongan masyarakat. Cara penyelesaiannya. 1. Mendorong penggunaan produk dalam negeri untuk mendukung UMKM. Yang kedua, ada pengelolaan sumber daya alam secara mandiri dan berkelanjutan. Yang ketiga, ada pemerataan pembangunan ekonomi di seluruh daerah. Yang keempat, ada peningkatan pendidikan dan keterampilan kerja untuk mengurangi pengangguran. Nah, selanjutnya yang keempat ada ancaman terhadap sosial. Ancaman terhadap sosial, yaitu konflik antar kelompok masyarakat seperti konflik SARA atau suku, agama, ras, dan antar golongan. Kesenjangan sosial antar si kaya dan si miskin, dan intoleransi dan diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Berikut cara penyelesaiannya. 1. Menumbuhkan sikap toleransi dan saling menghormati perbedaan. Kedua, ada pendidikan karakter dan nilai kebinekaan di sekolah dan masyarakat. Yang ketiga, ada meningkatkan pemerataan kesejahteraan untuk mengurangi kesenjangan sosial. Dan keempat, ada peran aktif tokoh masyarakat dan agama dalam menjaga kerukunan sosial. Kita lanjut yang kelima, ancaman terhadap budaya. Ancaman terhadap budaya, masuknya budaya asing yang negatif seperti gaya hidup konsumtif atau individualis. Kurangnya minat generasi muda terhadap budaya lokal, dan lunturnya identitas dan jati diri bangsa. Dan cara penyelesaiannya, 1. Melestarikan budaya lokal melalui pendidikan, pertunjukan, dan festival budaya. Kedua, meningkatkan kebanggaan terhadap budaya bangsa di kalangan generasi muda. Yang ketiga, mengajarkan nilai-nilai luhur budaya Indonesia sejak dini. Yang keempat, memperkenalkan budaya Indonesia ke dunia internasional melalui media dan pariwisata. Dan yang terakhir dan keenam, yaitu ancaman terhadap pertahanan dan keamanan. Ancaman terhadap pertahanan dan keamanan
yaitu terorisme dan separatisme yang mengancam keutuhan NKRI, penyelundupan senjata, narkoba, dan perdagangan manusia, dan ancaman dunia maya atau cyber attack yang bisa mengganggu stabilitas nasional. Cara penyelesaiannya, satu, memperkuat sistem pertahanan negara berbasis rakyat semesta. Yang kedua, modernisasi alat utama sistem persenjataan atau alutsista TNI dan Polri. Yang ketiga, ada kerjasama internasional dan dalam penanganan terorisme dan kejahatan lintas negara. Yang keempat, ada peningkatan literasi digital dan keamanan cyber untuk masyarakat. Baiklah, itu yang terakhir. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.